Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya untuk pertemuan kita setelah UTS. Gitu ya. Terakhir kita membahas tentang graf Hamiltonian ya, Hamiltonian dan Eulerian. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang jenis graf lain, yaitu graf planar dan juga graf dual. Saya share. Bisa terlihat PPT saya? Bisa, Pak. Bisa. Baik, kita masuk ke materi graf planar dan juga graf dual ya. Oke. Nah, kita harus tahu bahwa graf planar dan graf dual, yang pertama adalah graf planar, itu adalah sebuah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan edge yang tidak saling berpotongan, dia tidak saling memotong gitu ya. Nah, ini di bawah ini contoh dari graf planar dan juga graf yang tidak planar. Kalau yang graf planar yang sebelah kiri di sini, walaupun di sini kelihatannya memotong ya, tapi kita bisa membuat atau menggambarkan graf planar ini menjadi edge yang tidak saling berpotongan, yaitu dengan memindahkan edge yang ini, yang di dalam yang ini, salah satu ya, bisa yang sini, bisa yang sini, itu menjadi keluar ya. Jadi edge-nya dia gambarnya dirubah menjadi seperti ini ya. Dan graf yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini graf yang sama ya. Cuma berbeda cara menggambarnya. Maka graf yang edge-nya tidak saling berpotongan itu disebut dengan graf planar. Jadi dua graf atau lebih itu penggambarannya tidak mungkin sama antara orang satu dengan orang yang lain gitu. Kalau misalkan diminta membuat graf C5 gitu ya. Nah, C5 itu graf yang yang simpelnya saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Karena graf komplit ya C5. Maka kalau ditugaskan kepada 5 orang untuk menggambar graf planar C5, maka maksud saya graf komplit ya, graf komplit C5 misalkan, maka tidak mungkin gambarnya akan sama gitu ya antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi antara graf yang sebelah kiri yang kanan ini suatu graf yang sama. Tapi penggambarannya kalau yang sebelah kiri di sini edge-nya memotong ya. Kalau yang sebelah kanan dia mengubah edge yang memotong ini salah satunya dipindah keluar sehingga tidak ada edge yang saling berpotongan. Maka di sini disebut dengan graf planar. Contoh untuk yang graf tidak planar yang sebelah sini, misalkan grafnya berbentuk seperti ini.
Nah, ini kita rubah bagaimanapun, itu dia akan tetap ada edge yang saling berpotongan. Ya. Kalau nggak percaya, kalian coba sendiri ya. Graf ini kalian susun ulang, ya. Susun ulang apakah ada yang bisa tidak berpotongan. Gitu ya. Kalau ini dirubah bentuk menjadi yang sebelah kanan, maka dia tetap ada perpotongan yang di sini, yang di bawah ini. Nah, hal ini karena dia tidak bisa tidak memotong, ya, tetap ada yang saling memotong, maka grafnya ini adalah graf tidak planar. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian sisi-sisi pada graf planar itu membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau disebut dengan region atau phase. Gitu ya. Jadi contoh graf planar di sini dia membagi daerah atau wilayahnya menjadi 6. Di sini disimbolkan dengan R1, R2, R3 dan seterusnya sampai R6. Nah, jadi ini R1 misalkan, ini daerahnya sini. Kalau bisa saya arsir, ini daerah dari R1. Kemudian yang sini, ini adalah R2. Ini R3, R5, dan R4. Semuanya berbentuk segitiga. Itu yang disebut dengan wilayah. Nah, yang R6 ini adalah wilayah luarnya ya. Ya, kalau ada sebuah himpunan gitu ya, semestanya segini misalkan, maka yang di luar graf di sini ini juga merupakan suatu wilayah atau region. Jadi graf planar yang terbagi dalam 6 region atau 6 wilayah. Nah, ini adalah rumus Euler tentang region atau wilayah. Jadi V min E plus F itu sama dengan 2. Jadi V itu adalah jumlah vertex, E-nya adalah jumlah edge, kemudian F-nya adalah jumlah face. Contoh, kalau kita ingin mencari graf ini, dia terbagi berapa R, ya, terbagi berapa wilayah atau phase atau region. Jadi kalian nggak usah bingung, ini sama ya, F atau R itu sama di sini. Maka kita bisa mencari rumus dari F di sini adalah F itu sama dengan 2 min V plus E. Yeah. Jadi saya ulangi, untuk mencari dari wilayah itu adalah F sama dengan 2 min V plus E. Gitu ya. Demikian halnya kalau kita diketahui R, ya, kita nggak disajikan gambar ini, kita cuma dikasih tahu berapa edge-nya, berapa R-nya, kita diminta untuk mencari vertex. Maka ya rumusnya V itu sama dengan 2 plus E min F. Gitu ya. Kita bisa memperoleh perhitungannya dari rumus Euler ini. Nah, kembali lagi ke soal ini. Jadi kita ketahui bahwa V-nya itu adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Vertex 7, edge-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11, maka F yang terbentuk adalah 11 min 7 plus 2.
sama dengan 6. Sesuai ya, yang di sini kita bisa dapatkan 6 region atau wilayah. Nah, ini beberapa kriteria dari graf planar. Pada simple graph planar berlaku jika V lebih besar dari 3, maka E kurang dari sama dengan 3V min 6. Oke. Jika V lebih besar dari 3 dan there are no cycle, yang tidak ada cycle yang lengthnya 3, maka E-nya adalah kurang dari sama dengan 2V min 4. Oke, ini beberapa kriteria yang diperoleh dari sifat-sifat dari graf planar. Oke, ini contoh misalkan pada graf C4 atau K4 ya. Graf komplit vertex 4 yang saling berhubungan. Maka V-nya 4, E-nya di sini 1 2 3 4 5 6 dan ada cycle dengan panjang 3. Oke, ini cycle-nya 3 gitu ya. Maka kita cek di sini apakah E kurang dari sama dengan 3V min 6. E-nya 6, 3 kali 4, 12 min 6, 6. Berarti 6 kurang dari atau sama dengan 6. Benar ya? Ya, karena ini benar, jadi K4 memenuhi sifat ini, dia adalah termasuk graf planar. Oke, jelas ya. Jadi ini bisa kalian pakai jika mungkin menemukan graf yang lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih, kalau ini kan grafnya simple ya. Jadi kalau kalian menemukan graf yang lebih rumit gitu ya, graf yang lebih rumit, kalian disuruh untuk mengecek apakah ini graf planar atau bukan ya. Dan kalian susah untuk membentuk edge yang tidak saling berpotongan ya. Misalkan kalian nggak nemu, kalian gambar ulang kok susah untuk menemukan atau menggambar lagi dengan edge yang tidak saling berpotongan, maka ini bisa dipakai. Kalau memenuhi yang ini, atau bisa menggunakan yang kedua, kalau tidak ada cycle. Ya, kalau ini kan ada cycle, maka dia pakai yang pertama di sini. Karena dia memenuhi rumus yang ini, maka bisa dipastikan K4 atau graf komplit 4 ini adalah graf planar. Nah, sekarang graf dual. Nah, ini graf dual itu masih berkaitan dengan graf planar. Jadi dia saudaranya gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, misalkan suatu graf planar G, ya maka graf dual atau dual graf dari G adalah graf yang memiliki satu vertex dalam setiap region G. Vertex dalam setiap region G. Jadi daerah, misalkan tadi kan contoh tadi regionnya 6 gitu ya. Maka di dalam region atau daerah itu ada vertex dari graf dual. Kemudian yang kedua, edge untuk setiap edge G yang menghubungkan dua region bertetangga. Jadi edge dari graf planar itu adalah edge G ya yang menghubungkan antar dua region. Ya, bisa dibayangkan dulu ya. Ini. Jadi graf dual ini kita bentuk dari graf planar dengan vertex-nya ada di setiap region dari G, graf planar G. Nah, yang edge graf dual itu
menghubungkan dua region graf planar yang bertetangga. Oke, nanti kita lebih perjelas pada contoh. Kemudian dual ini bersifat simetrik. Nah, jika H adalah dual dari G, graf dual dari G, maka G itu adalah dual dari H. Jika G adalah connected. Jadi bisa dibalik-balik gitu ya. Saya punya graf G, kemudian saya membentuk graf planar G ya. Graf planar G, kemudian saya membentuk graf dual dari graf planar itu. Saya namakan graf H. Maka saya bisa katakan H ini adalah dual dari G, atau G ini adalah dual dari H. Ya, bisa dibalik-balik. Nah, sekarang lebih jelasnya diperlihatkan pada contoh ini, 3 ini. Kalian lihat yang pertama. Di sini saya punya graf G berbentuk segitiga ini. Ya. Kemudian dari segitiga ini ternyata regionnya ada 2. Saya kasih tanda ini. 1 yang di dalam, kemudian yang 1 yang di luar. Maka graf dual yang terbentuk dari graf planar G itu verteksnya itu berada pada region dari graf planar. Berarti dia ada di sini 1, yang di sini 1. Itu vertex dari graf dualnya. Kemudian edge-nya itu adalah menghubungkan antara vertex di graf dual dengan melewati ini edge dari graf planarnya. Misalkan yang ini kan saya taruh verteksnya di sini, maka yang ini terhubung dengan vertex yang sini melewati sini dan juga melewati sini. Gitu ya. Dan juga melewati bawah. Jadi ada 3 edge yang terbentuk dari graf dual. Kalau saya gambar ulang, itu bisa menjadi seperti ini. Ini G bintang. G bintang ini adalah graf dual dari graf G. Demikian halnya graf G ini adalah graf dual dari graf G bintang. Jadi bisa dibolak-balik. Contoh lagi. Yang ini, yang berwarna. Misalkan saya nyatakan yang planar itu yang regionnya diwarnai. Jadi ini adalah planar, maka kita bisa membentuk graf dual. Jadi kita lihat regionnya, yang di arsir hijau kita kasih 1 vertex, yang di arsir biru kita kasih 1 vertex. Demikian halnya dengan yang merah dan yang putih. Nah, maka antara vertex itu kita sambungkan dengan edge yang melewati edge dari graf planar. Misalkan ini hijau, dia ada vertex di sini, maka dia dihubungkan region yang hijau dengan region yang ini, yang putih, dia melewati edge yang ini ya, sebelah sini. Maka kita bisa menggambar edge dari graf dual itu dia melewati sini. Demikian halnya hijau dengan biru, maka dia melewati sini. Hijau dengan merah, dia melewati sini. Ya. Kemudian kita masuk ke merah dengan biru.
dia lewat sini. Kemudian merah dengan putih, nah, dia digambar edge-nya. Boleh lewat sini atau boleh lewat sini, bebas. Demikian halnya dengan yang biru ini, ya, dia terhubung dengan yang hijau, maka dia digambar edge dari graf dualnya seperti ini. 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke, seperti itu. Oke. Ini juga sama, contoh lagi. Misalkan di sini yang biru adalah graf planarnya, bisa saya nyatakan graf planar. Kemudian saya akan menggambar graf dualnya. Di sini ada berapa region? 1, 2, 3, 4. Ya. Vertex dari graf dualnya ya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, dari sini ini bisa kita sambungkan dengan edge. Ini kan karena graf planarnya antar region yang sebelah sini dengan yang sebelah atas di sini terhubung gitu ya. Maka kita bisa menggambar edge dari graf dual di sini. Demikian halnya dengan yang lain. Ini di sini, ini di sini. Kemudian yang sini itu yang ini dulu ya, yang ini terhubung dengan sini, kemudian yang sini lewat ini ya, kemudian lewat atas. Gitu. Jadi tergantung edge dari graf planarnya. Kalau di region yang saya tunjuk ini graf planarnya edge-nya ada 3, maka edge dari graf dual ya, graf dual ini juga 1, 2, 3 ya, ini juga 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Saya rasa mudah gitu ya. Jadi pembahasan hari ini graf planar dan graf dual, tinggal kita bisa menentukan pertama regionnya berapa, kemudian kita gambar vertexnya, baru kita hubungkan sesuai dengan jumlah edge yang ada di graf planar. Oke. Lagi. Dual graf dari suatu graf planar adalah graf planar. Dual graf ya, dari suatu graf planar itu adalah graf planar. Jadi dia juga punya edge yang tidak saling berpotongan. Jika G adalah connected graph dan G aksen adalah dual graph dari graf G, maka G itu adalah dual graph dari G aksen. Ya. Jadi jika dia adalah connected graph, maka G aksen itu dual graph dari G, maka G adalah dual graph dari G aksen. Maka bisa dibalik-balik ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan tidak unik, graf yang sama dapat menghasilkan dual graph yang berbeda dan tidak isomorfik. Oke. Jadi bisa menghasilkan dua graf yang berbeda. Misalkan di sini ya. Oke, di sini antara G aksen dengan G double aksen ya. Itu sebenarnya sama gitu ya. Antara G yang di atas dan G yang di bawah itu sama. Tetapi penggambarannya memang beda. Yang ini dia di sini, kalau yang di sini dia letaknya yang di sini.
Sehingga graf dual yang terbentuk itu juga akan berbeda. Ya, jadi graf yang sama, ya, GG ini kan graf yang sama, dapat menghasilkan dual graf yang berbeda. Jelas karena penggambarannya memang berbeda. Oke, seperti itu. Mungkin ini penjelasan dari graf planar dan graf dual. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya kasih contoh. Pak, saya izin bertanya. Mbak Ariana ya? Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Ariana. Untuk planar graph yang menggunakan formula Euler, tadi kan contohnya jumlah phase atau region-nya kan 6 genap. Apakah untuk menentukan misalkan ada contoh soal itu planar atau bukan, itu dari phase-nya itu harus genap atau tidak, Pak? Sekian, terima kasih. Yang genap apanya? Hasil dari phase, jumlah phase atau region-nya itu loh, Pak. Tidak ada ketentuan genap ganjil ya. Jadi kalau rumus Euler-nya memang seperti ini. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Kalau enggak saya kasih satu contoh gitu ya. Coba saya akan memberikan satu contoh. Oke, satu contoh. Di sini misalkan kalau enggak saya ya. Kan saya punya graf seperti ini.
Oke, grafnya seperti ini. Jadi A, ini misalkan A, B, ini C, D, dan E. Ini saya nyatakan sebagai graf G benar. Jadi graf yang saya buat ini adalah graf planar. Kemudian gambarlah graf dual dari graf planar ini, misalkan. Nah, kita lihat, kita perhatikan di sini regionnya ada berapa? 4. Oke, ada yang lain yang bisa ngasih jawaban? Tadi 4. Dan siapa yang punya pendapat lain? Ayo, pas sama semua pendapatnya. Oke, kita coba di sini misalkan 1, ya, ini 2, 3, ini 4. Ya. Jangan lupa yang ini juga dihitung. Ya. Misalkan di sini, yang di luar ini juga daerah ya. Jadi ini adalah 5. Jadi ada 5 daerahnya, yang ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi bukan hanya daerah yang kelihatannya di dalam sini ya. Di dalam graf ini bukan. Jadi yang luar ini juga region. Ya, jadi ada 5. Nah, dari tiap-tiap region kita gambar vertex. Ya. Misalkan di sini 1. Oh, sebentar. Ini 1. Oke, kok ada gininya ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya misalkan di sini. Nah, ini kenapa ya kok warnanya ada coretan gini ya? Oke lah, nggak apa ya. Ini. Oh iya. Salah. Ini pakai ini aja. Oke, ini saya kasih warna merah. 1. Saya taruh tengah ini. 1, 2, 3, 4. Di sini 5. Jadi ada 5 vertex dari graf dualnya. Kemudian dari vertex itu kita gambar edge-nya. Edge-nya itu melewati edge dari graf planar yang menghubungkan antara, yang memisahkan antara dua region. Jadi ini ya, pertama ini dengan sini. Oke. Kemudian ini dengan sini. Kemudian yang ini dengan region yang kelima, ini juga kita gambar. Oke, seperti ini. Kita cek yang vertex yang kedua. Ini dengan ini sudah terhubung. Yang sini dengan yang ini. Oke, kita gambar. Dan yang 2 dengan yang 5 kita gambar juga. Nah, kemudian kita lihat di region yang ketiga. Yang sini sudah,
kemudian yang region yang ketiga dengan yang kelima. Ini kita gambar. Kemudian region yang ketiga dengan yang keempat, ini juga ada edge-nya. Oke, sudah. Kita lihat yang keempat. Yang keempat ini dengan 1, oke, sudah ada edge-nya. 4 dengan 3, ini juga sudah ada. Yang belum adalah 4 dengan 5. Maka ini bisa kita gambar seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, iya. Jadi terbentuklah graf G aksen. Ini adalah graf dual dari graf planar. Ini ya. Oke, seperti ini. Ada pertanyaan dari sini? Nah, ini bisa saya katakan sebaliknya. Sebaliknya misalkan G aksennya ini adalah graf planar. Ya, maka untuk G ini adalah dualnya. Jadi yang ini sama saja. Dia bisa dibalik-balik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kasih contoh satu lagi. Nah, misalkan grafnya seperti ini. Ya. Oke. Grafnya seperti ini. Ini berapa region? Berapa wilayahnya? 3. 3. Oke. Saya kasih. Misalkan ini 1, yang ini 2, dan yang sini 3. 3 ya. Maka kita bisa menggambar graf dualnya. Kan di sini 1, sini 2, sini 3. Ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk yang vertex berada di 1, ya, di region 1, dia terhubung, dia antara 1 dengan 2, ya. Ini ada edge-nya enggak? Gimana coba? Dia terhubung enggak? Edge, maksud saya vertex di region 1 dengan vertex di region 2. Terhubung enggak? Tidak ya. Dia enggak terhubung karena antara region 1 dengan region 2 dia tidak dipisahkan oleh edge. Itu ya.
Jadi misalkan yang ini, yang satu dengan 2, ini kan dipisahkan oleh H ini ya. Nah, beda halnya dengan gambar yang sini, antara 1 dengan 2, dia nggak ada S-nya ya, yang menghubungkan antara region ini. Sehingga 1 dan 2 dia tidak terkoneksi. Nah, beda halnya dengan 1 dan 3. 1 dan 3 itu dia dipisahkan oleh H ini. 1 H yang sini juga, yang sini juga. Jadi ada 3. Maka kita gambarkan graf dualnya. Untuk H-nya ini 1, kemudian 2 lewat sini ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian ini juga antara region 2 dengan region 3 itu dipisahkan oleh H 3H di sini. 1, 2, 3. Maka kita gambarkan juga 3. 1 sini, 2, kemudian lewat sini 3. Nah, seperti ini. Kalau F ini adalah planar, maka saya nyatakan F aksennya adalah dual. Kalau F aksen ini adalah planarnya, maka F ini adalah dualnya. Oke, seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa ya gambar ini? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Karena habis ini saya ada acara prodi, jadi nggak bisa lama-lama macamnya. Untuk materinya juga sudah hanya ini untuk graf planar dan graf dual. Silakan dipelajari materinya. Untuk sementara saya tidak memberikan tugas. Ya, jadi silakan untuk minggu ini masih UTS ya, minggu UTS silakan fokus ke UTS-nya dulu untuk mata kuliah yang lain. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih. Tapi di sini setelah ini akan saya absen ya, jadi jangan keluar dulu. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin untuk meminta maaf.